Teteh, selamat pagi, selamat beraktivitas. Pagi hari ini saya mau ada kegiatan. Saya ke sekolah Albina, SMP IT, SMP Islam Albina. Kebetulan anak saya juga sekolah di sini, dan saya kebetulan hari ini harus mengajar sebagai orang tua. Wah, Kaget keren. ya? Jadi guru berarti hari ini, Pak? Nah, hari ini kita berperan sebagai guru karena hari ini adalah hari pertama belajar tatap muka di sekolah Albina ini. Ada program, jadi orang tuanya mengajar, memberikan motivasi. Jadi success story orang tuanya atau memberikan motivasi kepada murid-murid. Ini adalah contoh yang baik. Saya juga beberapa kali di beberapa sekolah ya, di SMA, di SMK juga memberikan seperti ini. Ini program yang bagus bagi sekolah, ya kan? Karena apa? Sekolah itu harus, artinya apa? Bukan hanya guru yang memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Saya kira orang tua juga sesekali harus diberikan coba masuk ke kelas, seperti apa mereka di kelas, dan termasuk pengalaman-pengalaman sebagai orang tua dan lain sebagainya. Nanti saksikan kita ya. Siap, Kak. Kita langsung muncul dulu, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya lepas ya. Dipanggilnya Pak saya atau Bapak biasanya ke guru? Bapak. Ya udah, berarti ini juga Bapak. Anak-anakku sekalian, ini adalah surprise karena Aksan sendiri, anak Bapak tidak tahu bahwa pagi hari ini ayahnya mau ke sini. Tahu-tahu barusan tadi pas datang ngeliat, aduh. Bapak ingin perkenalkan ya, sambil berkenalan sambil bercerita, karena ini adalah Bapak ini sebagai orang tua mengajar tapi memotivasi kepada kalian, ya kan? Barangkali nanti teknisnya setelah Bapak ceritakan, kalau ada yang mau bertanya, tanya, ya. Nggak usah harus diingat semua, minimal apa yang Bapak sampaikan teringat. Karena apa? Kalian nanti akan jadi orang tua seperti Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Entis Sutisna. Ada yang pernah dengar nama itu? Sule. Nah, Sule ya. Namanya sama dengan nama Sule. Berarti orang mana itu? Jawa Barat. Orang Jawa Barat ya. Bapak lahir tuh di Banten. Jauh ya. Tahu nggak Banten? Tahu. Siapa yang ada turunan Banten? Dari mana? Pandeglang. Pandeglang? Kamu? Serang. Serang. Bapak Lebak, Rangkas Bitung, dekatnya Pandeglang. Lahir di sana. Nah, betul. Tetapi Bapak tahu nggak, sekolah itu di sana lahir hanya sampai SD kelas 3. Ibu bapaknya Bapak itu ada di Jakarta. Jadi waktu itu masa kecil itu Bapak itu sama kakak yang paling tua diurusnya. Artinya sudah belajar mandiri. Dan tahu nggak, kelas 4 Bapak sekolah di mana? Sekolah di Cirebon. Jauh banget ya. Jawa Barat, dulu Banten itu Jawa Barat. Rangkas itu ujung selatan Jawa Barat. Cirebon itu ujung timur Jawa Barat. Dari ujung ke ujung. Bapak itu kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sekolah di Cirebon, di perbatasan Jawa Tengah. Dan tahu nggak sama orang tua nggak? Nggak sama orang tua. Tetapi sama kakak dan sama nenek. Sendiri lagi tuh, ya kan? Orang tua mah di Jakarta. Nah, kalau pulang ke Jakarta liburan 6 bulan sekali atau setahun sekali, Bapak tuh tahu nggak, kelas 4, kelas 5 naik kereta. Naik kereta dari Cirebon, stasiun Ciledug itu ke stasiun kota Beos. Dan dijemputnya adalah di stasiun. Nah, di stasiun dijemput sama orang tua.
Itulah pelajaran apa? Belajar mandiri. Jadi kalau kalian sudah besar, ada ibunya di rumah, ada bapaknya di rumah, masa nggak mandiri? Ya kan? Iya. Enak makan tinggal makan, ya kan? Minum tinggal minum, bener nggak? Bener. Bapak mah dulu susah, sudah tahu memasak, belajar nyeplok telur sendiri. Satu telur tahu nggak dibagi 2 sama kakak? Ya kan zaman susah. Kalian enak nggak sekarang? Enak. Kalau enak harus apa coba? Bersyukur. Selain bersyukur apa coba? Menghargai, menghormati orang tua yang telah memberikan kalian sudah enak sekali. Bapakmu dulu nggak ada HP, nggak ada apa. Nah itu satu ya poinnya. Yang kedua, Bapak lulus SD, SMP-nya di mana? Di Jakarta. Wah, pindah ya. SMP, SMA di Jakarta. Jadi masuklah kota besar. Pergaulan remaja segede begini, segede kalian, itu Bapak di Jakarta. Di Jakarta itu zaman waktu itu pun itu sudah luar biasa pergaulannya. Ada yang mabok parah, ada yang wah narkoba segala macem. Tahu nggak, Bapak akhirnya pada saat SMA punya sumpah, saya nggak mau tinggal di Jakarta. Padahal rumah di Jakarta, ibu Bapak di Jakarta. Ya kan? Akhirnya Bapak kuliah itu nggak di Jakarta, di Bandung. Wah, perjalanan panjang ya. Nah, ada tapi keprihatinan itu Bapak juga aktif di sekolah. Dari SD Bapak aktif. SD itu ya mohon maaf, selalu hampir kalau nggak ranking 1, ranking 2. Iya, betul. Padahal jauh dari kampung, dari Banten. Di Cirebon itu ada sekolah terbaik, namanya SD Center. SD Center itu SD paling baik. Dulu murid teladan seprovinsi Jawa Barat itu ada 2 orang ada di SD Center. Satu kelas dengan saya, dengan Bapak. Dan tahu nggak, Bapak bisa ngikutin dia sampai pada akhirnya Bapak ngalahin orang itu yang juara seprovinsi Jawa Barat. Sampai di ujung akhirnya Bapak tuh jadi ranking 1,5 berdua dengan murid teladan seprovinsi Jawa Barat. Artinya apa? Jangan kalian Bapak saja pada saat itu hidup sendiri susah, artinya susah itu kan gak ada orang tua kan, ya kan, hanya berteman itu bisa berprestasi. Kalian harusnya pada saat ada orang tua segala macam pun harus jauh lebih berprestasi. Berprestasi itu tidak harus ranking 1. Berprestasi itu bukan hanya di akademik, tetapi juga berprestasi kebaikan, berprestasi sopan ke orang tua, berprestasi tidak melawan ke orang tua, ya kan? Singkat cerita, Bapak lulus kuliah. Karena Bapak dulu aktivis, aktif di Senat. Kalau di perguruan tinggi itu ada Senat, Badan Legislasi, ada UKM. Bapak tuh membawahi ada 32 organisasi di kampus. Bapak ada ketuanya dari 32 organisasi itu. Salah satu keuntungannya bisa bergaul. Maka sebelum Bapak lulus, tahu nggak? Ada 3 yang sudah menunggu Bapak untuk bekerja. Hebatnya begitu. Sebelum Bapak lulus, itu sudah ditunggu oleh 3 perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan Salim Group. Yang kedua, Bapak juga sebelum lulus, tahu nggak? Kamu mengajar di kampus saya di Jawa Tengah. Kamu mengajar di kampus saya. Yang ketiga, sebelum lulus Bapak ditawarin, kamu setelah lulus datang ke tempat saya, kamu jadi manajer, saya punya perkebunan 10.000 hektar di Bengkulu. Itu sebelum lulus masih kuliah. Karena apa coba? Karena Bapak itu orang yang aktif di kampus, sehingga pada saat aktif itu banyak kegiatan berhubungan dengan orang-orang besar. Jadi begitu. Jadi sebelum lulus itu Bapak tuh sudah ada 3 perusahaan yang menunggu. Ya kan? Hebat nggak? Hah? Hebat nggak? Hebatlah, orang nyari kerja susah, ya kan? Ini sudah ada 3 yang menunggu. Orang lain mah lulus kuliah nganggur, ya kan? Nah, nganggur. Ini sebelum lulus. Nah, itu poin 1. Artinya apa? Kalian juga pada saat masa sekolah, masa kuliah nanti ke depan harus mempersiapkan diri. Ya kan? Bahasanya harus bagus, segala macam kan? Etikanya harus bagus karena dinilainya juga itu, ya kan? Nah, singkat cerita, Bapak begitu lulus memilih dulu jadi dosen. Maka Bapak
Bermodalkan surat keterangan lulus, itu Bapak jadi dosen. Nilai ijazah belum dipegang, baru nilai transkrip saja. Maka Bapak jadilah dosen di Provinsi Jawa Tengah. Karena sesuatu hal, kebetulan lokasinya itu adalah panas daerahnya, maka Bapak mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri dari dosen, ya kan? Dan Bapak masuk ke yang tadi tuh, ke perusahaan yang perusahaan Salim, ya kan, di perusahaan Salim Group. Kirain di Jakarta, keren, wah Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman, tahu Jalan Jenderal Sudirman? Tahu ya, pusat kotanya itu jalur paling perkantoran, semuanya gedung bertingkat. Diteslah bekerja di sana, dites tuh langsung lulus, karena kan dulu waktu itu direkturnya ngomong, kamu datang saja. Nah, Bapak kontak ke sana, dan begitu datang, formalitas langsung diterima. Kamu ditugaskan di Cikampek di Purwakarta, ngelola kawasan industri. Maka bikinlah kawasan industri Kota Bukit Indah atau BIC. Ada yang tahu BIC? Tahu ya? Di situ tempat pabrik-pabrik segala macam otomotif ada di sana. Bapak itu di situ mengelola kawasan industri dari Bujangan sampai hari ini. Nah, Bapak tuh ingin mendalami, tetap sekolah itu penting. Diingat, sekolah itu penting. Manfaatnya mungkin tidak terasa pada saat itu, tapi di kemudian hari. Maka Bapak pun sudah jadi sarjana manajemen koperasi, manajemen SDM, manajemen penyuluhan. Bapak kuliah lagi hukum, menjadi sarjana hukum di salah satu perguruan tinggi negeri. Kuliah lagi, sama hari kerja kuliahnya, kan gitu ya. Ya harus bekerja keras, kan begitu. Bekerja keras. Nanti kita ngomong kehidupan. Nah, ini ngomong sekolah dulu ya, biar tahu ya, biar kalian semangat. Lulus kuliah sarjana hukum, Bapak jadi dosen lagi akhirnya kan. Jadi sambil bekerja tetap juga mengabdi jadi dosen. Ya kan? Jadi pekerjaan jadi berapa tuh? Jadi 2, ya kan? Kalau 2 penghasilannya nambah nggak? Nambah, kan begitu ya. Jadi dosen. Jadi dosen lagi. Kemudian Bapak juga, karena sekolah itu penting, dosen itu nggak boleh hanya S1, nggak boleh hanya sarjana saja, tapi harus ada S2. Tahu S2? Nah, S2 itu kelanjutan dari S1, S2, dan paling tinggi itu adalah S3. Maka Bapak ambil lagi S2 manajemen. Oh, karena Bapak pertamanya sekolah S1 manajemen. Ambil lagi S2 manajemen. Ambil lagi S2 hukum. Wah, jadi berapa tuh sekolahnya? S1 manajemen, S1 hukum, S2 manajemen, S2 hukum. Terus Bapak juga ambil lagi sekolah sampai sekarang, menjadi S3. Ya, lanjut. Dan Bapak sekolahnya di luar negeri, di Malaysia, ya kan? Nah, singkat cerita, kan ambil hukum tuh. Jadi Bapak bekerja sebagai karyawan, jadi dosen. Setelah ambil hukum, Bapak juga sekolah pengacara, yaitu pendidikan khusus profesi pengacara. Ada tahapannya banyak. Kalau mau jadi pengacara, ada yang tahu nggak harus apa dulu? Pertama harus sarjana hukum. Yang kedua harus pendidikan pengacara. Yang ketiga harus magang di kantor pengacara. Yang keempat harus lulus ujian nasional pengacara. Yang kelima harus disumpah di pengadilan tinggi. Setelah itu sah jadi pengacara. Maka Bapak pun nambah pekerjaan satu lagi, menjadi pengacara. Ada yang tahu pengacara yang terkenal siapa? Hotman Paris. Selain Hotman Paris? Selain Hotman Paris? Siapa ya? Sitompul. Ruhut Sitompul, Hotma Sitompul, Oto Hasibuan. Kenapa? Iya, orang hukum itu pengacara banyak dari Sumatera Utara, karena mereka suaranya keras. Keras itu sebetulnya bagus itu kan, artinya untuk menggertak lawan. Padahal itu sebenarnya baik, bagus ya, itu hanya kebanyakan dari sana. Ada kantor Bapak di Purwakarta, ada tuh di samping Gedung Kembar, ada Entis Sutisna. Udah pernah lihat? Nah, ya kan di sana. Artinya nambah lagi tuh pekerjaan pengacara. Dengan jadi pengacara maka Bapak menjadi konsultan hukum. Maka Bapak juga jadi pengacara di beberapa perusahaan.
Ya, ada perusahaan A, perusahaan B, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibayar nggak? Dibayar. Dibayar. Kalau orang kerja cuma satu sumber gajinya, ini berapa sumber jadinya? Hah? Nah, itu kan jadi banyak. Nggak, ini cerita motivasi ya. Pengen tahu rupiahnya jangan. Kenapa? Ya, artinya apa? Kalian juga bisa dan bahkan bisa lebih dari itu. Kemudian satu lagi, Bapak juga pernah menjadi anggota DPR. Ya kan? DPRD pernah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Digaji nggak? Digaji. Tahu nggak gajinya berapa? Hah? Nggak, kira-kira tahu nggak berapa? Coba gaji anggota DPR kurang lebih berapa? 40 juta. Ada yang ayo? Ada berapa lagi yang menyebutin? Ini daerah aja lah, kabupaten atau kota. Berapa? Pendapatannya ya, bukan gaji. Pendapatannya setiap bulan, take home pay. 60. 60. 20. 50. 50 apa nih, rupiah apa? Juta. Nah, yang mendekati ini ya, gaji anggota DPRD itu ya kan, pernah ngobrol. Itu dapatlah ya kurang lebih ya 60 juta dapat sebulan. 70 juta dapat. Kalau DPRD provinsi ratusan juta sama pusat. Kalau kalian ingin hidup, maka hiduplah bermanfaat. Benar nggak? Benar. Bermanfaat itu harus kita bisa membantu orang, betul nggak? Membantu keluarga, benar nggak? Membantu saudara, juga membantu orang, benar nggak? Harus begitu kalau hidup. Supaya apa? Tujuan hidup kita nanti di akhirat masuk apa? Masuk surga, banyak beramal. Nah, kalau ingin banyak beramal, salah satunya adalah kalian hidupnya harus sukses, benar nggak? Benar. Kalau hidupnya miskin, gimana mau ngebantu? Bener nggak? Hah? Hidup aja pas-pasan, mau ngebantu orang, ya ngebantunya dengan doa, dengan berbuat baik, dengan senyum, itu juga boleh. Tapi mohon maaf, salah satu prinsip Bapak tuh salah satunya kita kalau ingin membantu orang dalam ekonomi, ya kita harus juga punya kapasitas untuk membantu orang, ya nggak? Itu. Nah, Bapak doakan kalian bisa lebih dari itu, ya kan? Ada yang mau bertanya sampai sini? Nah, apa saya? Cara membagi Waktu dalam dua pekerjaan itu gimana? bukan hanya 2 pekerjaan, banyak. Enggak, saya bertanya dua 2 pekerjaan. pekerjaan. Ya. Cara membagi waktu begini. Optimalkan waktu itu semaksimal mungkin. Bapak kebetulan bukan bekerja di pabrik. Kalau bekerja di pabrik, kan dari pagi masuk jam 7 sampai jam 5 harus ada di pabrik. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Karena memang misalnya levelnya operator atau walaupun sampai manajer, itu dia harus tanggung jawab di lingkup pabrik. Itu satu. Nah, seharusnya walaupun begitu, itu harus bisa memakan waktu di sela-selanya pada saat istirahatnya atau di luar jam kerjanya, harus berpikirnya yang lain gitu. Berusaha berbisnis, bekerja lain, online, apapun, bisa. Kebetulan Bapak tidak bekerja seperti itu. Bapak bukan yang harus pagi datang ke kantor sampai sore harus di kantor. Enggak. Bapak kebetulan bukan pada level itu, ya kan? Artinya level kita, levelnya level manajemen. Level manajemen tuh ya menjadi atasan lah ya, menjadi atasan yang mengkoordinasikan pekerjaan. Kemudian perusahaannya juga bukan manufacturing, bukan yang harus ada di dalam terus, maka Bapak diberikan keleluasaan untuk beraktivitas di luar. Tentu Bapak harus izin ke pimpinan kan. Saya ada kegiatan jadi pengacara, diizinkan? Boleh. Saya mau sekolah? Boleh. Saya mau jadi anggota DPR? Boleh. Asalkan syaratnya Bapak harus baik di masyarakat. Kalau Bapak baik di masyarakat, nama baik sekarang kawasan BIC bagus nggak? Bagus, karena salah satunya aktivitas yang Bapak lakukan di masyarakat. Orang taunya Pak Entis itu adalah pengelola kawasan BIC, ya kan? Begitu. Nah, dengan Pak Entisnya baik, maka ke perusahaan juga akan baik. Nah, level Bapak tuh di situ, sehingga Bapak masih bisa tuh jadi anggota DPRD,
masih bisa jadi pengacara, masih bisa jadi dosen, masih bisa mengajar seperti ini, ya kan? Masih bisa. Itulah yang harus disyukuri. Nah, kalian harus lebih dari itu. Setuju nggak? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Siapa yang punya cita-cita sekolah ke luar negeri? 1, 2, 3, 4, 5. Itu bagus. Sekarang zaman global. Sudah disiapkan apa? Mau ke luar negeri? Sekolah bahasa Inggris. Kamu siapa namanya? Jahid. Udah belum? Harus disiapkan bahasa Inggrisnya. Syukur-syukur bukan hanya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bahasa umum di nasional, di internasional. Misalnya bahasa Jerman, nanti akan fokus sekolahnya ke Jerman. Bahasa Belanda nanti di Belanda. Kalau mau belajar hukum itu kiblatnya ke Belanda, ya. Ini bahasa Inggris sama matematika. Sama matematika. Nah, harus disiapkan. Tadi satu lagi siapa yang tunjuk tangan? Sudah disiapkan? Bahasa Inggris, matematika. Kursus les? Oh gitu ya. Jadi bahasa itu penting. Bahasa pergaulan itu adalah bahasa asing. Bahasa Indonesia jangan dilupakan. Bahasa ibunya bahasa daerah. Kalau orang Jawa belajar bahasa Jawa. Kalau orang Sunda belajar bahasa Sunda. Ya begitu. Ada lagi yang bertanya? Ayo mumpung gratis nih, nggak dibayar. Di tempat lain ini mengajar dibayar. Iya, di tempat lain, tapi di sekolah-sekolah bapak nggak dibayar. Jadi dosen aja bapak termasuk yang jarang ambil gajinya. Baru 6 bulan baru diteleponin terus. Ini gajinya udah 6 bulan nggak diambil-ambil, kan begitu. Nah ini apa? Bukan nggak butuh, tapi bapak lebih fashion. Ke ngajar itu adalah lebih baik pengabdian sosial. Ya mengabdi sosial, ya kan? Jadi kalau mengajar itu ya seneng aja, ya kan, berdiskusi, ngobrol, tukar pengalaman dan lain sebagainya. Ada lagi? Ayo. Siapa yang kalau masih pagi dibangunin orang tuanya? Enggak, siapa? Ayo. Masih dibangunin. 1, 2, 3, 4, kadang-kadang 5, 6. Kamu juga 7. Ayo 8. Hampir semua 9. Siapa yang bangun sendiri? Coba tunjuk tangan. 1. Bangun sendiri. Iya, bangun sendiri jam 6 rumah. Bangun sendiri. Oh. Nah, siapa yang kecanduan game online? Kadang-kadang. Kamu kecanduan? Kadang-kadang juga. Kadang-kadang main. Siapa namanya? Hah? Rangga. Rangga. Kenapa kamu kecanduan game online? Nggak apa-apa, cuman gabut aja mainnya. Gabut? Iya, gabut aja. Terus? Sholatnya gimana? Sholat nggak? Kalau ada sholat berhenti main. Yang benar. Benar. Bohong. Bohong. Rumahnya di mana? Di mana? Nanti bapak cek ya. Sholat subuhnya sholat nggak? Subuh. Dalam 5 waktu itu sholat apa saja yang dilakukan? Subuh. Zuhur. Oh, zuhur di sekolah ya? Iya. Terus? Asar, maghrib, isya. Yang benar nih. Siapa orang tuanya nanti ditanyain loh. Ayo. Hah? Ayo. Yang benar nih. Gak apa-apa. Kalau benar ini alhamdulillah bagus, harus jadi contoh. Kalau nggak benar, maka karena dia bilang melakukan 5 waktu, maka mulai hari ini harus sholat 5 waktu ya. Setuju ya? Nah, oke ya. Jadi begitu ya. Jadi sholat itu penting. Kita nih hidup bernapas, bisa begini, bisa minum, itu siapa yang menciptakan? Allah. Rasa syukur kita hanya diminta secara ritual itu sholat. Rasa syukur kita yang wajib ritualnya. Di luar itu kita wajib juga nggak mengingat Allah. Wajib berzikir, ingat, bersyukur, bertindak baik, berperilaku baik. Itu dalam rangka mengingat Allah. Kalau kita semena-mena, sombong, belagu, itu bukan sifat-sifat yang diizinkan oleh Allah. Berarti kita tuh penuh amarah dan penuh murka, ya kan? Nggak boleh kayak begitu. Siapa yang suka ngebully? Ada
Suka ngebully. Siapa yang jadi korban bully? Yang pernah? Saya. Kembali. Korban bulinya kenapa? Hah? Diapain? Diledekin apa? Kayak badannya gede kayak gajah. Badannya gede kayak gajah. Terus apa lagi? Udah itu doang sih. Sakit hati nggak? Sakit sih sebenarnya. Tapi sakit tapi Gini, kalau ada yang ngebully, lawannya dengan tanya apa maksudnya kamu ngebully. Kasih tahu. Kalau yang ngebulinya kurus begini, kasih tahu. Kamu badan gede, kamu mah kurus. Sehatan mana gitu? Sehatan yang gede gitu. Jadi ledekin lagi ya, dan jangan dimasukin hati. Kita sekarang ngomong kehidupan. Kalau bicara kehidupan ini adalah, tolong perhatikan. Bicara kehidupan itu adalah salah satunya bicara real kenyataan hidup. Ya, real kenyataan hidup. Kalian saat ini sebagai apa? Pelajar. Maka apa yang harus kalian lakukan sebagai pelajar? Belajar. Jangan sungguh-sungguh supaya bisa meraih cita-cita. Nah, satu dengarkan. Karena kalian saat ini sebagai pelajar, maka kalian lakukanlah ini sebagai pelajar yang semestinya. Apa itu? Di sekolah kalian harus belajar, harus mengikuti. Di luar itu kalian adalah sebagai remaja. Pergaulan kalian harus benar. Pergaulan kalian harus jangan terbawa dengan yang aneh-aneh. Di rumah kalian harus bagaimana? Kalian adalah remaja, maka kalian di rumah pun harus mengabdi, harus berbakti ke orang tua. Itu yang harus kalian lakukan. Saatnya kalian minta uang jajan, mintalah ke orang tua. Karena ini adalah masa-masa kalian belum dapat uang. Maka kewajiban orang tua, bapak, memberikan jajan kepada anaknya. Nah, kewajiban kalian meminta uang jajan. Tapi wajar nggak? Harus wajar. Rata-rata uang jajan berapa? 10.000. Ada yang lebih dari 10.000? Berapa? 20? Kamu? 20. Ada yang lebih dari 20? Nggak ada. Nah, berapapun itu kalian harus syukuri. Belajarlah kalian coba berhemat. Kalau teman kalian itu 10.000, kalian 20.000, bisa nggak yang 10.000-nya ditabungkan? Harusnya bisa. Karena apa? Temennya saja 10.000 masih bisa nabung. Artinya apa? Kita harus belajar berhemat. Karena di masa remaja kalian itulah juga yang akan teringat pada saat tua nanti. Seperti bapak. Bapak ingat dulu, makan satu telur itu berdua. Satu telur, bisa dibayangin satu telur. Sekarang mah kalian berapa telur? Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Bebas kan? Makan Indomie aja ada yang 2. Siapa yang 2? Oh kan? Iya. Kamu kenapa masih kecil badannya makan Indomie 2? Kebanyakan main game. ya begadang. Ya, jadi kurangi gamenya ya. Aduh, kalau kebanyakan main game tau nggak, otaknya nanti yang ada di pikiran game. Ya, kurangi main game ya. Kasihan orang tua. Nah, itu soal kehidupan saat ini ya. Nah, kalian menyikapinya harus bagaimana? Ada yang tahu nggak? Kalian harus menyikapi bagaimana untuk gini? Kalian sudah terpikirkan nggak nanti besarnya kalian mau jadi apa? Oh, sudah insya Allah. Saya siapa namanya? Aurin. Audi. Aurin. Iya. Aurin. Iya, Aurin Nurwiratmoyo. Panggilannya kenapa enggak Wiratmoyo? Aurin ya, oke. Iya. Aurin, kamu tuh kebayang nggak udah gede mau jadi apa? Di antara polisi sama itu. Polisi sama apa? Tentara. Ya, aduh, tentara terlalu berat. Jadi masinis aja. Masinis? Iya. Atau polisi? Iya. Pengen sih polisi. Polisi. Nggak apa-apa, itu cita-cita. Sekarang kamu pengen jadi polisi, itu target kamu. Atau pengen jadi masinis, itu target kamu. Terlepas kamu kenapa pengen jadi itu. Apa yang kamu persiapkan dari sekarang? Ya, belajar terus olahraga terus supaya fisik. Belajar, olahraga, terus makannya teratur, jaga kesehatan gitu. Terus sudah mulai merokok? Enggak pernah. Hah? Enggak pernah. Giginya bagus? Nah,
Jadi kalau punya cita-cita misalnya menjadi polisi, menjadi anggota TNI, menjadi masinis, harus dijaga dari sekarang. Karena nggak bisa instan seseorang tuh jadi polisi tiba-tiba jadi polisi, nggak bisa. Dari masa remaja harus disiapkan. Olahraganya harus termasuk yang hobi olahraga, karena nanti ada pendidikan fisik, pelajaran fisik, itu harus olahraga. Makanannya juga harus sudah mulai teratur, giginya juga harus dirawat, mata penglihatannya juga sama, nggak boleh main game terus nanti matanya minus atau plus, ya kan? Nah itu yang harus kalian persiapkan. Ada lagi yang di luar ini punya cita-cita jadi apa? Kamu apa? Penulis atau enggak programmer, Pak? Jadi penulis atau programmer. Apa yang kamu siapkan dengan cita-cita kamu jadi penulis dan programmer? Belajar HTML, bergabung di beberapa organisasi, sama belajar di sosialisasi. Oh gitu. Kamu sudah mulai belajar menulisnya nggak? Udah sering. Sering. Terus kamu kemanain tulisannya? Aku ke keluargain. Kekeluargain. Di sekolah kamu pernah nggak terbitkan tulisan kamu di mading atau di apa? Paling di website sih. Di website mana? Kan aku biasanya publikasi kegiatan OSIS. Bener nggak? Nah, gini, kalau sudah mulai belajar menulis, jangan takut, jangan ragu, tampilkan tulisan itu. Kan ada madingnya. Bu Guru ada mading ya? Ada. Kalau ada, kamu bikin tulisan, belajar. Jangan takut salah, jangan ragu. Jadi kamu apa? Nanti suatu ketika kamu jadi penulis, orang akan tahu. Aksan akan tahu, Zaid akan tahu, Aurin akan tahu. Oh benar, ternyata Sen ini waktu masih SMP dengan aku pun dialah orang yang pernah menempelkan tulisannya di mading. Jadi udah nggak aneh kalau suatu ketika ini jadi penulis besar. Kita doakan ya. Nah, sip, keren. Kamu cita-citanya apa? Aduh, apa ya? Aduh kenapa? Hah? Kamu mikir? Pusing ya? Kalau mau jadi Intel. Jadi Intel. Ini kenapa ceritanya jadi Intel nih? Coba sini deh, coba ini mau jadi Intel katanya. Jadi polisi. Siapa namanya? Dupar. Dufar. Dufar ini mau jadi Intel. Apa yang kamu pikirkan tentang Intel? Menyamar. Menyamar. Oke, selain menyamar apa? Menangkap. Menangkap. Selain menangkap apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti cita-citanya hebat. Ini cocok jadi komisioner KPK. Cocok jadi polisi. Cocok jadi pengacara. Iya kan? Ormasnya baru itu, ya kan? Karena apa? Ini cita-citanya bagus. Ya, karena ingin mengintai orang, ingin menangkap orang, tapi tentu orang yang salah ya. Orang yang salah kan? Nah, iya orang yang salah yang mau diintai. Ini bagus cita-citanya. Tapi nanti, kenapa? Ini bagus nih. Kamu cita-citanya apa? Nanti kenapa? Kalau enggak apa ya, masih bingung. Kalau nggak dokter ya tahu. Masih belum tahu. Masih belum tahu. Tidak apa-apa. Ini pengennya jadi dokter, tapi kan baru spontan, belum tahu apa. Ya, nanti akan terlihat pada saat nanti kalian remaja di SMA mau kemana tuh. Ya, tapi sekarang nggak apa-apa. Ini dipupuk. Kalau mau jadi Intel sekarang nanti harus aktif dong. Mengintai siapa yang suka bolong. Itu dong. Laporin ke ibu guru nih yang suka ngebully siapa, laporin. Ya, siap nggak? Siap. Nah, ini jadi agen perubahan di kelas ya. Ya, siap ya. Kamu apa cita-citanya? Masuk timnas bola, sepak bola. Timnas sepak bola. Siapa namanya? Fadil. Fadil. Kamu sekarang main bola? Di klub mana? Mahkota Putra. Mahkota Putra di Kampung Karangtara. Oh, ini anggota SSB. Oh, nggak SSB ya, tapi ikut klub ya. Nggak apa-apa. Sekarang olahraga juga menghasilkan uang di Indonesia, ya. Bahkan di dunia pemain bola itu adalah orang-orang kaya, orang-orang hebat, ya. Semoga kamu cita-citanya ya terlaksana. Tapi cita-cita itu boleh. Sekolah itu tetap harus jalan. Ya, syukur-syukur misalnya kamu jadi dokter tapi juga pemain bola nasional, keren nggak? Iya,
Jadi kamu sekolah juga tetap jalan. Syukur-syukur dia jadi insinyur, tapi juga pemain bola nasional. Bener nggak? Ada tuh penyanyi namanya Tompi. Dia penyanyi kan, terkenal, hebat, menghasilkan uang. Tapi beliau juga adalah seorang dokter. Artinya apa? Hobi itu tetap, karena bisa menghasilkan di zaman sekarang. Tetapi pendidikan itu juga perlu, ya. Jadi jangan hanya pemain bola, karena masa pemain bola itu kan ada batas umur pensiunnya. Kalau kamu jadi dokter tidak ada pensiunnya, sampai meninggal pun kamu jadi dokter. Jadi pemain bola tim nasional kamu paling sampai umur 35 tahun. Ya. Setelah itu kamu akan pensiun. Nah, pada saat pensiun itulah kamu harus sudah punya pegangan pekerjaan yang lain. Setuju ya? Nah, sip. Siapa namanya? Zikri. Zikri, kamu punya cita-cita apa, Zikri? Jadi pembalap. Wah, pembalap ini keren ini pembalap. Balapnya balap motor apa mobil? Motor. Sekarang suka mulai trek-trekan ya? Enggak pernah. Hah? Enggak pernah. Nggak pernah. Paling jalan-jalan kayak gitu. Jalan-jalan aja. Motor apa kamu pakainya? Scoopy. Scoopy. Nggak apa-apa, cita-cita boleh. Ada klubnya kan? Nah, ya. Nggak apa-apa, tapi cita-cita itu harus ditunjang dengan dimulai dari sekarang. Jadi pembalap gini, kalau kita mau jadi atlet, misalnya pembalap, pemain bola, dari sekarang itu harus mulai dipupuk, harus mulai belajar, ya kan? Harus mulai diimplementasikan, ya. Oke, sekarang mungkin jalan-jalan dulu. Yang kedua, buka-buka di YouTube, di searching kan segala macam ya. Yang ketiga, mulai cari klub. Ke ayah bilang, ayah saya mau jadi pembalap. Tapi ayah bilang pasti begini kemungkinan, kamu boleh nggak kira-kira? Kata ayah. Udah pernah ngomong belum? Udah pernah. Terus apa kata ayah? Ini nunggu apa udah punya SIM kayak gitu. Oh begitu. Nah ayahnya nggak mau main motor itu tanpa harus tidak berizin, maka harus punya izin dulu. Nah ini bagus, sudah diingatkan sama ayahnya. Maka memang kalian nanti harus nunggu umur 17 tahun dulu, baru kalian punya KTP maupun punya SIM. Di umur 17 tahun itu adalah kalian menginjak usia remaja ke dewasa. Ya, remaja ke dewasa. Karena apa? Secara hukum kalian itu sudah bisa melakukan perbuatan hukum karena kalian sudah punya KTP, sudah punya surat izin mengemudi. Jadi kalau sekarang main motor di tempat umum boleh nggak? Harusnya nggak boleh. Jadi siapa yang suka bawa motor ke jalan raya? Hah? Satu? Ini belakang Pak. Hah? Dimas. Mas, siapa lagi? Hah? Gamer. Gamers? Hah? Termasuk ini kan? Gamers. Hah? Ya. Yang anak. Oh ini, kok main motor nih? Iya. Termasuk ke sini bawa motor ya? Enggak. Enggak. Ya artinya jangan ke jalan raya. Siapa namanya? Zikri. Zikri. Kamu punya cita-cita apa, Zikri? Jadi pembalap. Wah, pembalap ini keren ini pembalap. Balapnya balap motor apa mobil? Motor. Sekarang suka mulai trek-trekan ya? Enggak pernah. Hah? Enggak pernah. Nggak pernah. Paling jalan-jalan kayak gitu. Jalan-jalan aja. Motor apa kamu pakainya? Scoopy. Scoopy. Nggak apa-apa, cita-cita boleh. Ada klubnya kan? Nah, ya. Nggak apa-apa, tapi cita-cita itu harus ditunjang dengan dimulai dari sekarang. Jadi pembalap gini, kalau kita mau jadi atlet, misalnya pembalap, pemain bola, dari sekarang itu harus mulai dipupuk, harus mulai belajar, ya kan? Harus mulai diimplementasikan, ya. Oke, sekarang mungkin jalan-jalan dulu. Yang kedua, buka-buka di YouTube, di searching kan segala macam ya. Yang ketiga, mulai cari klub. Ke ayah bilang, ayah saya mau jadi pembalap. Tapi ayah bilang pasti begini kemungkinan, kamu boleh nggak kira-kira? Kata ayah. Udah pernah ngomong belum? Udah pernah. Terus apa kata ayah? Ini nunggu apa udah punya SIM kayak gitu. Oh begitu. Nah ayahnya nggak mau main motor itu tanpa harus tidak berizin, maka harus punya izin dulu. Nah ini bagus, sudah diingatkan sama ayahnya. Maka memang kalian nanti harus nunggu umur 17 tahun dulu, baru kalian punya KTP maupun punya SIM. Di umur 17 tahun itu adalah kalian menginjak usia remaja ke dewasa. Ya, remaja ke dewasa. Karena apa? Secara hukum kalian itu sudah bisa melakukan perbuatan hukum karena kalian sudah punya KTP, sudah punya surat izin mengemudi. Jadi
Kalau sekarang main motor di tempat umum boleh nggak? Harusnya nggak boleh. Jadi siapa yang suka bawa motor ke jalan raya? Hah? Satu? Ini belakang Pak. Hah? Dimas. Mas, siapa lagi? Hah? Gamer. Gamers? Hah? Termasuk ini kan? Gamers. Hah? Ya. Yang anak. Oh ini, kok main motor nih? Iya. Termasuk ke sini bawa motor ya? Enggak boleh. Enggak. Ya artinya jangan ke jalan raya. Apa cita-citanya? Apa ya? Paling jadi pemusik atau nggak psikologi? Pemusik atau psikologi? Iya. Kamu bisa main musik apa? Gitar ya? Wah, Piano. keren nih. Nah, kalau ingin jadi pemusik sudah punya keahlian main gitar, maka sekarang juga kalian, bukan kalian ya, kamu pada saat ada pentas-pentas kamu harus berani tampil. Ya, Ya kan? Sudah pernah tampil nggak di sini? paling di mana? Mana aja. Kalau misalkan ada acara keluarga wedding gitu, visi main. tuh keren. Sudah mulai dibayar? Enggak sih, ya. Enggak sih. Asik-asikan aja. Asik-asik aja. Nanti ini kan hobi. Hobi yang bagus itu salah satunya apa? Pekerjaan yang paling enak tuh apa coba sebetulnya? Pekerjaan yang kita hobi tapi dibayar. Ya. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Bapak nih hobinya jalan-jalan, main-main. Dibayar. Nah, Enak nggak? Kerjaan Bapak salah satunya adalah rapat, ketemu orang, makan, tapi dibayar. Ya kan? Ngobrolin kasus, tapi dibayar. Dibayarnya mahal lagi. Iyalah. Ada yang tahu nggak misalnya tarif dokter itu seperti apa, tarif pengacara seperti apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Jadi gini, nih Bapak kasih contoh ya. Kalau profesi itu profesi, Bapak jadi karyawan itu adalah pekerjaan, maka Bapak digajinya bulanan. Kalau Bapak digaji misalnya 20 juta, 30 juta, maka tiap bulan Bapak dapat gajinya hanya segitu, 30 juta. Tiap tahun naik, jadi 35 juta, jadi 40 juta misalnya ya. Misalnya. Yang UMK gajinya bisa 4 juta, naik 4 juta setengah, tiap tahun naik begitu ya. Itu sebagai karyawan. Tetapi kalau profesi itu tidak ada takarannya. Tidak ada takarannya. Pengacara misalnya ada kasus, nanganin kasus di perusahaan, dibayarnya ada tarifnya nggak? Ada, tetapi nilainya sama nggak dengan yang lain? Enggak, nilainya adalah negosiasi. Kalau kasusnya itu besar, misal 100 miliar, kita bisa dibayar berapa nggak? Bisa 10 miliar, bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Artinya apa? Itulah profesi. Maka kalian nanti profesi-profesi itu coba kalian kembangkan keahlian. Dengerin, ini penting. Ini penting ya. Kalian ke depan harus punya profesi keahlian, ya, keahlian. Apa yang profesi itu? Pengacara, dokter, itu profesi. Pemain musik, itu profesi. Ahli mekanik, itu profesi. Banyak profesi. Game, itu juga profesi. Tapi bukan main game yang gak dibayar, jadi ahlinya. YouTuber itu juga profesi. Tapi bukan YouTuber yang maksudnya tuh kalian harus jadi besar dulu, baru kalian punya penghasilan besar. Yang paling penting kan sekarang tidak instan. Orang kan kita ngelihatnya sekarang, oh ada YouTuber keren, misalnya siapa sebutin? Atta misalnya. Terus siapa lagi? Nah, dia kan penghasilannya besar, tidak terbayangkan besarnya. Jadi dia mau beli mobil mungkin tiap hari juga bisa, ya kan? Atau tiap bulan juga bisa. Nah, pelajari bukan setelah besarnya, tapi bagaimana perjuangannya dia itu dari memulai sampai sekarang. Nggak bisa dengan tiba-tiba, tapi dia susah payah kemana. Saya pernah nonton cerita membaca artis yang sekarang terkenal. Tahu nggak? Dia naik ojek kemana-mana, dia naik angkot kemana-mana sebelum terkenal. Apa ngeluarin uang segala macam, kerja keras. Tapi sekarang dia sudah punya penghasilan miliaran, ya kan? Luar biasa nggak? Luar biasa. Seseorang jadi dokter juga sama, dia harus belajar tekun, sekolah segala macam. Pada saat dia sudah berhasil, itulah menikmati hasilnya. Bener nggak? Bapak jadi dosen, jadi pengacara di perusahaan, ngelola perusahaan, dipercaya karena konsultan hukum, dipercaya jadi advisor, dipercaya jadi direktur di tempat ini. Itulah hasilnya sekarang. Tapi apakah Bapak berjuang nggak dulu? Berjuang. Berjuangnya apa? Yang tadi, sekolah jauh,
aktif pada saat kuliah, kenal dengan siapa saja, sekolah lagi. Itulah kita harus punya nilai, ya. Punten nih, kalian kalau mau berhasil harus punya pembeda. Ya, harus punya pembeda. Kalau kita samanya dengan orang lain nongkrong mabok, kita ikut mabok, itu nggak bernilai. Bener nggak? Nggak ada nilainya. Banyak orang yang begitu, nggak akan berhasil. Tapi kita punya nilai. Misalnya nilainya tadi yang ada pengen jadi ulama, dan sekarang ditunjukkan bagaimana kita menuju ke situ. Kesolehannya, kebaktiannya, bergaulnya dengan guru, dengan sekolah, dengan siapapun, itu punya nilai. Kita baik menolong, itu punya nilai. Kita punya etika, kalau ada apa-apa, tolong dong saya, lain, hei tulungan orang, atau hei jangan sambil membedak. Baik-baik dari sekarang, minta tolong saya. Kalau sudah dibantu, ucapkan terima kasih. Itu punya nilai, ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang kalian harus tanamkan dari sekarang. Setuju ya? Baik, kita tepuk tangan buat semuanya. Kalau cukup, anak-anakku, terima kasih ya. Ini hanya spirit sekilas saja. Bapak tidak menyiapkan materi apa-apa. Ini kita hanya ngobrol bagaimana halnya seperti Bapak memperlakukan kalian seperti anak Bapak. Iya kan? Begitu. Ada yang bisa menjelaskan apa yang Bapak omongkan kurang lebih sedikit saja, kira-kira yang mengerti? Tunjuk tangan. Ada nggak? Ayo, siapa? Yang kira-kira apa yang didapat dari obrolan kita pagi hari ini? Ayo, tunjuk tangan. Siapa? Mandiri. Kamu? Belajar mandiri. Terus selain mandiri? Kerja keras. Kerja keras? Jangan patah menyerah. Jangan patah menyerah. Apalagi? Belajar. Ya. Kenapa? Belajar sopan santun. Ya. Belajar berorganisasi. Apalagi? Apa? Belajar bersosialisasi. Betul. Apalagi? Nah, semua itu adalah kata-kata kalimat positif. Belajar, bermotivasi, kerja keras, itu adalah kata-kata positif. Maka kalian juga setiap tindakan apapun harus dalam rangka positif. Baik, terima kasih Ibu Fatimah, anak-anakku sekalian, sehat selalu, sukses. Salam buat orang tua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.